wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi da'watihi ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Sadaqallahu alazim. Ikhwani rahimahullah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dihadirkan di bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat dan insyaallah dalam keadaan memegang iman Islam. Adalah saat yang paling membahagiakan ketika seorang hamba itu hadir dalam bulan Ramadan dengan keadaan sepenuh-penuh iman. Itulah kenikmatan yang paling besar. Baik, sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, saya akan menambahi juga pengalaman terkait bahayanya riba. Jadi nanti acara ini dikemas sudah sangat baik oleh panitia. Yang pertama ini kita mungkin brainstorming aja bagaimana riba itu sungguh sangat berbahaya, tidak bermanfaat walaupun ke casingnya kemasannya itu bagus, manfaat seolah-olah, tapi sebetulnya itu sampah dan sangat berbahaya, sangat mengerikan. Baik bagi kehidupan kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, semua riba itu sebetulnya suatu yang sangat buruk sekali. Maka Rasulullah juga menggambarkan satu dirham itu seperti kalau diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri, atau seperti berzina dengan 36 pelacur. Dengan satu pelacur sudah menjijikan itu dengan 36 lagi. Itu bukan sesuatu yang bagus walaupun casingnya riba ini senyumannya, sales-salesnya itu sangat memukau tetapi syaitan yang menyertainya itu sangat menjijikan. Nanti setelah ini kita tentunya akan dipahamkan bagaimana fikih riba, terus juga nanti di sesi yang pamungkasnya akan disampaikan teknik bagaimana tentunya kita bisa keluar dari riba. Itulah nanti yang teman-teman pengusaha semuanya, biasanya pengusaha begitu awalnya pasti dengan tanggungan riba Berarti itu tergantung kita setelah kita berijah nanti punya niat yang kuat untuk berijah, insya Allah akan ada cara untuk bisa menghindari itu semuanya, dan Allah menjaga kita. Allah akan melindungi kita dan Allah akan memberikan barokah kepada harta kita, keluarga kita semuanya, insya Allah. Baik, saya ingin sedikit bercerita juga Ini bukan diri saya, kalau diri saya memang alhamdulillah disodor-sodori terus sama kayak Renamon, kayak Konsol itu tuh datang ke rumah BRI juga. Tapi alhamdulillah kita memang tidak mempergunakan fasilitas itu. Bahkan ada yang dari Kementerian Kelautan itu sampai itu susi. Jadi pernah ada satu pertemuan, kemudian disampaikanlah oleh itu saya menjadi perwakilan kelompok pengolah dan pemasaran kelautan. Kemudian kita sampaikan tentang bagaimana permodalan. Disampaikan dan kita ada kesulitan memang tentang permodalan. Kita mengharapkan ada skema syariah, adanya kepedulian dari pemerintah untuk bantuan pinjaman tapi tanpa bunga. Tapi rupanya Bu Susi ini menanggapinya lain langsung dibilangin sudah mana BRI. Oke, langsung BRI-nya, lalu BRI dilakukan oleh Bu Susi. Ini saya ada uang garansi 400 juta. Pokoknya bukan uang garansi, saya personal garansi itu. Bikin pinjaman yang diinginkan oleh
oleh apa namanya ya oleh masyarakat tadi. Istri saya menyampaikan kalau masyarakat perlu permodalan, tapi permodalannya jangan permodalan yang konvensional berbunga gitu, maksudnya yang tanpa agunan juga tanpa riba. Bagaimana caranya skemanya itu? Tapi khususnya menjawab dengan memanggil BRI, lalu kemudian ini personal dari saya ya, tolong apa namanya layani permintaan yang UMKM tadi. Nah kemudian setelah pertemuan selesai, BRI datang ke rumah menyampaikan, ini Bu, ada skemanya kayak model kur gitu modelnya. Ini bunganya rendah sekali bunganya. Bunganya disampaikan jadi gitu, bunganya rendah sekali ya. Nanti Ibu pokoknya kalau ada anggota Ibu yang apa UMKM yang pinjam, Ibu yang seleksi nanti. Nah ini cuma 2% tuh berapa waktu itu ya, 2% aja. Biasanya kami itu memberikan kredit itu sampai 6%. Jadi Ibu bisa main di situ gitu. Disuruhnya kita masih bisa riba lagi gitu kan. Loh, terus kan kita nggak mau, kita nggak laksanakan itu. Dan lama kemudian, berapa hari kemudian dari orang BRI lagi laki-laki, nekan lagi istri saya, bilangnya, Ibu, ini kan sudah dari Bu Menteri, Ibu harusnya jalankan. Kalau nggak jalankan, nanti kita apa namanya Ibu kayak saya laporkan gitu, tekan-tekan dia gitu. Lama-lama saya dengar juga, pas dengar saya ambil teleponnya, saya bilang, ini saya suaminya. Saya bicara dengan siapa nih? Saya dengar tadi dari BRI. Boleh nggak saya tahu namanya sampai siapa? Nggak mau menjawab dia. Yang orang BRI yang laki-laki itu salah satu yang rekan-rekan istri saya supaya jalankan tadi tiba itu, artinya dapat sejumlah anggaran kita, dan itu 100 juta pertama kali, 100 juta muncul, dan itu supaya tahap pertama ini bisa dipinjamkan kepada orang-orang dengan kita hanya menambah bunga. Jadi kita ditawari 2%, lalu kita suruh nawarin ke orang lagi, itu terserah mau 3%, 4%, 5% sampai 6%. Tapi kita tidak menjalankan kan? Nah, aku bilangin sama si laki-laki tadi yang menelpon tadi, Pak, bukan kami tidak memegang yang namanya personal garansi. Ini bukan seperti itu dikhususi. Ya. Sampai saya tanya namanya saya tidak mau jawab. Sekarang kemudian mau memburuk-buruk orang seperti itu. Khusus itu memberikan personal garansi, silahkan bank yang berikan mekanisme sendiri. Istri saya ini bukan bankir, istri saya tidak punya kapasitas melakukan apa namanya penyediaan ya, supaya melihat orang itu layak atau tidak layak seperti itu. Ini kan tugasnya bank mestinya, kenapa kemudian dikasihkan kepada kami? Ya. Sebetulnya yang saya laporkan adalah sampai kalau saya ini caranya. Ya. Nah jadi itu orang riba itu sampai begitu. Ya, walaupun tadinya kita minta itu bukan skema riba, tetapi tetap dari bank itu pasti skemanya riba. Jadi bank itu memang cuma satu skema, itu skema riba. Biarpun istilahnya nanti mau pinjaman yang pinjaman lunak istilahnya ya, atau pinjaman tetap berbunga kayak apa, tapi sebetulnya itu tetap berbunga. Nanti misalkan bank itu mau pakai pernah ya, ada bank syariah juga, itu dia siap dengan kita signing, misalkan beli mobil dengan cara murabahah. Iya, kita email-emailan apa semuanya dengan apa namanya dengan bank itu, dengan kepala banknya, oke. Begitu nanti transaksinya mau tanda tangan, yang disodorkan itu apa? Leasing. Jadi memang bank itu ya begitu, kalau casingnya bisa aja ngomong syariah, bisa ngomong ini itu, tapi ternyata tetap nanti begitu dieksekusi itu pakai skema konvensional. Itu tadi dengan kisah Bu Susi dan yang merubah saya sendiri dengan apa namanya dengan bank muamalah, bukan bank muamalah, bank syariah Kaltim ya. Tetap itu listing yang disodorkan, tetap itu tidak syar'i. Nah, oke, itu pengalaman sedikit. Kemudian saya ada pengalaman bukan diri saya juga ya, tetapi ini tentang beberapa warga saya. Berwarga saya di kalangan grassroots, di kalangan rakyat kecil. Betapa riba ini ternyata juga menjalar, mengurat, mengakar, ya, menggurita seperti tumor ganas di kalangan masyarakat kecil juga. Itu yang dikatakan Pak Baru rentenir ya. Kalau Pak tadi nggak mau dikatakan rentenir ya, padahal dia rentenir juga sebetulnya bahaya. Tapi di kalangan masyarakatnya ada yang namanya rentenir, betul-betul rentenir, dan itu jaya. Sampai sekarang itu berlindung di bawah nama-nama operasi ya, apa kayak gitu ya.
riba juga, tapi tidak terlalu mencekik gitu ya. Tapi tetap riba itu besar. Allah marah dan Allah adalah akan memerangi orang-orang yang memakan riba ini. Nah, jadi begini, saya keluarga itu bermacam-macam keluhannya terkait dengan riba ini. Pertama dari warga yang menjadi korban, ya, dia meminjam duit sampai kemudian dari pinjaman 3 juta sampai menjadi 80 juta dalam 2 tahun. Itu bukan cuma menangis ya, tapi itu warga saya itu sudah sampai kayak udah jatuh pingsan dan kemudian sudah ngomongin agar korban sudah ya sudah kayak kehilangan dunianya lah, gara-gara ditagih sama rentenir tadi. Rentenir kalau menagih itu betul-betul kayak orang yang ya sahabatus syaiton minal mas ya, itu masuk setan gitu. Kalau menagih itu pertama kali dia nagih memang pelan-pelan gitu ya. Itu biasanya yang di prospek itu istri tanpa sepengetahuan suami. Nah, nanti kalau kamu udah bayar, aku kasih tahu suamimu dulu. Pertama kali gitu. Lama-lama dan mempan juga, ya, kasih tahu suami yang dapat. Dia sudah mulai ngomong keras supaya apa? Didengar oleh orang tetangga-tetangga sekitar. Jadi si rentenir itu kalau nagih itu bisa naik meja, naik apa-apa gitu sampai berteriak-teriak sampai dia jatuh juga. Itu kan kayak orang kemasukan setan itu. Tidak bisa berdiri kecuali kayak orang berdiri kemasukan setan. Itulah orang-orang yang menarik riba itu gitu. Nah, suatu ketika, jadi ceritanya gini, tetangga saya ini adalah seorang penjual mentol, laki-laki dan istrinya penjual mentol. Dan memang saya pelajari ternyata modusnya adalah yang akan diprospek menjadi calon korban riba ini adalah penjual yang punya penghasilan harian. Nah, ini ada namanya ya istilahnya dia mengatasnamakan koperasi, tentang koperasi dunia jelas. Jadi dia meminjamkan pertama kali kepada si penjual mentol ini itu 3 juta. Pinjaman 3 juta, nanti pokoknya seminggu nggak bisa, seminggu itu dilunasi, bunganya sekian. Jadi pinjam 3 juta, ada bunganya, lalu kemudian dibayarnya seminggu lunas. Jangka pendek teman. Nah, ini kemudian apa? Begitu seminggu nggak bisa bayar, maka kemudian apa yang terjadi? Ya pokoknya manis masih. Seminggu nggak bisa bayar, ya pokoknya nanti ada hitungannya lah. Nanti itu ada hitungan hariannya. Jadi ada bunganya kan, ada pokoknya, ada bunganya, dan ada denda keterlambatan. Itu namanya harian. Hariannya itu berapa? Hariannya itu adalah biasanya diukur. Ini pedagang mentol ini sehari itu berapa? Kalau sehari itu kira-kira 300.000 pemasukannya, berarti dia akan ambil di harian itu adalah sekitar 100.000 atau 150.000. Intinya adalah pokoknya si penjual mentol tadi supaya modalnya bisa tetap ada untuk berjalan, ya, tetapi keuntungannya dia ambil seluruhnya, sehingga diperkirakan dia tidak akan bisa lunas hutangnya. Jadi begitu yang 3 juta ini tidak bisa bayar, dia kasih mekanismenya kayak gitu, lalu kemudian maka malah dia itu dalam rangka ingin menancapkan kukunya, dia tawarkan lagi sekali lagi, sudah ada apa kalau kamu belum bisa dan supaya bisa melunasi ada hasil yang gede, aku kasih pinjaman lagi, itu tambah lagi malah, tambah 3 juta lagi. Jadi itu kemudian utangnya jadi 6 juta. Sudah jelas dikunci di situ, dan 3 juta aja tidak bisa bayar. Ya, terus kemudian untuk memastikan dia tidak bisa bayar, maka dikasih 6 juta. Lalu kemudian dia berdiri di atas ngambil denda harian. Jadi tidak dibayar tidak apa-apa. Ya, yang 6 juta tadi, tetapi itu ingat ya pokoknya, terus kemudian bunganya, pokok ditambah bunga ini senantiasa nambah terus. Kamu ada apa? Kamu bayar hariannya aja, denda harian. Denda harian tadi yaitu 100 sampai 150.000. Pokoknya supaya dana yang dia keuntungan si penjual tadi itu dirampas semua sama dia. Lalu si pedagang tadi hanya bisa menggunakan modalnya untuk ya diputar lagi lah. Itu saja, mungkin sama makan sedikit, tapi tidak bisa punya tabungan untuk membayar. Nah itu modus dari rentenir kampung.
yang disasar adalah pedagang bakso, pedagang pentol, pedagang harian, gorengan, ya gitu. Karena yang punya penghasilan harian dan biasanya dia lewat dari istri. Dan ini memang model-model seperti ini berhasil dan selalu hampir berhasil tuh. Yang tetangga saya itu sudah sampai titik dari yang 3 juta menjadi 6 juta, kemudian dengan perhitungan bunga berbunga itu kemudian jadi 80 juta. Kalau sudah 80 juta mulailah dia nanti akan menyanyi keras-keras karena kemarin mempermalukan ya, sampai dia sendiri kayaknya juga memang mabuk. Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi tawfiqihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahu alazim. Ikhwani rahimahullah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dihadirkan di bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat dan insyaallah dalam keadaan memegang iman Islam. Adalah saat yang paling membahagiakan ketika seorang hamba itu hadir dalam bulan Ramadan dengan keadaan sepenuh-penuh iman. Itulah kenikmatan yang paling besar. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, saya akan menambahi juga ya, pengalaman terkait bahayanya riba. Jadi nanti acara ini dikemas ya sudah sangat baik oleh panitia. Ya, pertama ini kita mungkin brainstorming aja ya bagaimana riba itu sungguh sangat berbahaya, ya, tidak bermanfaat ya, walaupun ke casingnya ya, kemasannya itu bagus, manfaat seolah-olah, tapi sebetulnya itu sampah dan sangat berbahaya, sangat mengerikan. Baik bagi kehidupan ya kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, semua riba itu sebetulnya suatu yang sangat buruk sekali. Maka Rasulullah juga menggambarkan ya satu dirham itu seperti ya, kalau diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri atau seperti berzina dengan 36 pelacur. Dengan satu pelacur sudah menjijikan ya. Itu dengan 36 lagi. Itulah itu bukan sesuatu yang bagus ya, walaupun casingnya riba ini senyumannya sales-salesnya itu ya, sangat memukau ya, tetapi syaitan yang menyertainya itu sangat menjijikan. Nanti setelah ini kita tentunya akan dipahamkan bagaimana fikih riba ya, terus juga nanti di sesi yang pamungkasnya akan disampaikan teknik ya bagaimana tentunya kita bisa keluar dari riba. Itulah nanti yang teman-teman pengusaha semuanya, biasanya pengusaha begitu ya. Awalnya pasti dengan tanggung riba gitu ya. Berarti itu tergantung kita setelah kita hijrah nanti punya niat yang kuat untuk hijrah, insya Allah akan ada cara untuk bisa menghindari itu semuanya dan Allah menjaga kita. Allah akan melindungi kita ya, dan Allah akan memberikan barokah kepada harta kita, keluarga kita semuanya, insya Allah.
sudah mana BRI, ada BRI. Oke, nah itu BRI-nya, untuk BRI tidak oleh putusi. Ini saya ada buat garansi 400 juta. Pokoknya bukan buat garansi, ada saya personal garansi itu. Bikin pinjaman yang diinginkan oleh apa namanya, ya oleh masyarakat tadi. Istri saya menyampaikan kalau masyarakat perlu permodalan, tapi permodalannya jangan permodalan yang konvensional berbunga gitu. Maksudnya yang tanpa guna juga tanpa riba. Bagaimana caranya, skemanya itu. Lalu khususnya menjawab dengan memanggil BRI, lalu kemudian ini personal dari saya, ya tolong apa namanya, layani permintaan yang UMKM tadi. Nah kemudian setelah pertemuan selesai, BRI datang ke rumah menyampaikan, ini Bu, ada skemanya kayak model kur gitu modelnya. Ini bunganya rendah sekali bunganya. Bunganya disampaikan jadi gitu, bunganya rendah sekali ya. Nanti Ibu pokoknya kalau ada anggota Ibu yang UMKM yang pinjam, Ibu yang seleksi nanti. Nanti kan ini cuma 2% tuh berapa waktu itu ya, 2% aja. Biasanya kami itu memberikan kredit itu sampai 6%. Jadi Ibu bisa main di situ gitu. Disuruhnya kita malah jadi bisa riba lagi gitu kan. Loh, terus kan kita nggak mau, kita nggak laksanakan itu. Gak lama kemudian, berapa hari kemudian dari orang BRI lagi nekan lagi istri saya, bilangnya Ibu, ini kan sudah dari Bu Menteri, Ibu harusnya jalankan. Kalau nggak jalankan, nanti kita apa namanya Ibu kayak saya laporkan lah gitu, tekan-tekan dia gitu. Lama-lama saya dengar juga, pas dengar saya ambil teleponnya, saya bilang, ini saya suaminya, ya. Saya bicara dengan siapa nih? Saya dengar tadi dari BRI, boleh nggak saya tahu namanya sampai siapa? Nggak mau menjawab dia. Yang orang BRI yang laki-laki itu salah satu yang rekan-rekan istri saya supaya jalankan tadi tiba itu, artinya dapat sejumlah anggaran kita, dan itu 100 juta pertama kali, 1 juta muncul, dan itu supaya tahap pertama ini bisa dipinjamkan kepada orang-orang dengan kita caranya menambah bunga. Jadi kita ditawari 2%, lalu kita suruh nawarin ke orang lagi, itu terserah mau 3%, 4%, 5% sampai 6%. Tapi kita tidak menjalankan kan? Nah, aku bilangin sama si laki-laki tadi yang menelpon tadi, Pak, bukan kami tidak memegang yang namanya personal garansi. Ini bukan seperti itu di khususi. Ya. Sampai saya tanya namanya saya tidak mau jawab. Sekarang kemudian mau memburuk-buruk orang seperti itu. Khusus itu memberikan personal garansi, silahkan bank yang berikan mekanisme sendiri. Istri saya ini bukan bankir, istri saya tidak punya kapasitas melakukan apa namanya penyediaan ya, supaya melihat orang itu layak atau tidak layak seperti itu. Ini kan tugasnya bank mestinya, kenapa kemudian dikasihkan kepada kami? Ya. Sebetulnya yang saya akan laporkan adalah sampai kalau saya ini caranya. Ya. Nah jadi itu orang riba itu sampai begitu. Ya, walaupun tadinya kita minta itu bukan skema riba, tetapi tetap dari bank itu pasti skemanya riba. Jadi bank itu memang cuma satu skema, itu skema riba. Biarpun istilahnya nanti mau pinjaman yang pinjaman lunak istilahnya ya, atau pinjaman tetap berbunga kayak apa, tapi sebetulnya itu tetap berbunga. Nanti misalkan bank itu mau pakai Aperna ya, ada bank syariah juga, itu dia siap dengan kita signing, misalkan beli mobil dengan cara murabahah. Iya, kita email-emailan apa semuanya dengan apa namanya dengan bank itu, dengan kepala banknya, oke. Begitu nanti transaksinya mau tanda tangan, yang disodorkan itu apa? Leasing. Jadi memang bank itu ya begitu, kalau casingnya bisa aja ngomong syariah, bisa ngomong ini itu, tapi ternyata tetap nanti begitu dieksekusi itu pakai skema konvensional. Itu tadi dengan kisah Bu Susi dan yang merubah saya sendiri dengan apa namanya dengan bank muamalah, bukan bank muamalah, bank syariah Kaltim ya. Tetap itu listing yang disodorkan, tetap itu tidak syar'i. Nah, oke, itu pengalaman sedikit. Kemudian saya ada pengalaman bukan diri saya juga ya, tetapi ini tentang beberapa warga saya. Warga saya di kalangan grassroots, di kalangan rakyat kecil. Betapa riba ini ternyata juga menjalar, mengurat, mengakar, ya, menggurita seperti tumor ganas di
kalangan masyarakat kecil juga. Itu yang dikatakan Pak Baru rentenir ya. Kalau Pak tadi nggak mau dikatakan rentenir ya, padahal dia rentenir juga sebetulnya bahaya. Tapi di kalangan masyarakat ada yang namanya rentenir, betul-betul rentenir. Dan itu jaya sampai sekarang itu berlindung di bawah nama-nama koperasi ya, apa kayak gitu ya. Biasanya mereka menamakan di koperasi. Ya. Koperasi itu memang ada yang model koperasi simpan pinjam, pakai bunga juga, murni itu riba juga, tapi tidak terlalu mencekik gitu ya. Tapi tetap riba itu besar. Allah marah dan Allah adalah akan memerangi orang-orang yang memakan riba ini. Nah, jadi begini, saya keluarga itu bermacam-macam keluhannya terkait dengan riba ini. Pertama dari warga yang menjadi korban ya, dia meminjam duit sampai kemudian dari pinjaman 3 juta sampai menjadi 80 juta dalam 2 tahun. Itu bukan cuma menangis ya, tapi itu warga saya itu sudah sampai kayak udah jatuh pingsan dan kemudian sudah ngomongin agar korban sudah sudah kayak kehilangan dunianya lah gara-gara ditagih sama rentenir tadi. Rentenir kalau menagih itu betul-betul kayak orang yang ya sahabatus syaiton minal mas ya, saya masuk setan gitu. Kalau menagih itu pertama kali dia nagih memang pelan-pelan gitu ya. Itu biasanya yang di prospek itu istri tanpa sepengetahuan suami. Nah, nanti kalau kamu udah bayar, aku kasih tahu suamimu dulu. Pertama kali gitu. Lama-lama dan mempan juga, ya, kasih tahu suami yang dapat. Dia sudah mulai ngomong keras supaya apa? Didengar oleh orang tetangga-tetangga sekitar. Jadi si rentenir itu kalau nagih itu bisa naik meja, naik apa-apa gitu sampai berteriak-teriak sampai dia terjatuh juga. Itu kan kayak orang kemasukan setan ini. Tidak bisa berdiri kecuali kayak orang berdiri kemasukan setan. Itulah orang-orang yang menarik riba itu gitu. Nah, suatu ketika jadi ceritanya gini, tetangga saya ini adalah seorang penjual pentol, laki-laki dan istrinya penjual pentol. Dan memang saya pelajari ternyata modusnya adalah yang akan diprospek menjadi calon korban riba ini adalah penjual yang punya penghasilan harian. Nah ini ada ya istilahnya dia mengatasnamakan koperasi, tetapi koperasi itu tidak jelas. Jadi dia meminjamkan pertama kali kepada si penjual pentol ini itu 3 juta. Pinjaman 3 juta, nanti pokoknya seminggu nggak bisa, seminggu itu dilunasi, bunganya sekian. Jadi pinjam 3 juta, ada bunganya, lalu kemudian dibayarnya seminggu lunas. Jangka pendek teman. Nah ini kemudian apa? Begitu seminggu nggak bisa bayar, maka kemudian apa yang terjadi? Ya pokoknya manis masih. Seminggu udah bisa bayar, ya pokoknya nanti ada hitungannya lah. Nanti itu ada hitungan hariannya. Jadi ada bunganya kan, ada pokoknya, ada bunganya, dan ada denda keterlambatan. Itu namanya harian. Hariannya itu berapa? Hariannya itu adalah biasanya diukur. Ini pedagang pentol ini sehari itu berapa? Kalau sehari itu kira-kira 300.000 pemasukannya, berarti dia akan ambil di harian itu adalah sekitar 100.000 atau 150.000. Intinya adalah pokoknya si penjual pentol tadi supaya modalnya bisa tetap ada untuk berjalan, ya, tetapi keuntungannya dia ambil seluruhnya sehingga diperkirakan dia tidak akan bisa lunas hutangnya. Jadi begitu yang 3 juta ini tidak bisa bayar, dia kasih mekanismenya kayak gitu, lalu kemudian maka malah dia itu dalam rangka ingin menancapkan kukunya, dia tawarkan lagi sekali lagi. Sudah nggak apa-apa kalau kamu belum bisa dan supaya bisa melunasi ada hasil yang gede, aku kasih pinjaman lagi, aku tambah lagi malah, tambah 3 juta lagi. Jadi itu kemudian utangnya jadi 6 juta. Sudah jelas dikunci di situ dan 3 juta aja tidak bisa bayar. Ya, terus kemudian untuk memastikan dia tidak bisa bayar, maka dikasih 6 juta. Lalu kemudian dia berdiri di atas ngambil denda harian. Jadi tidak dibayar tidak apa-apa. Ya, yang 6 juta tadi, tetapi itu ingat ya pokoknya, terus kemudian bunganya, pokok ditambah bunga ini senantiasa nanti nambah
semua sama dia. Lalu si pedagang tadi hanya bisa menggunakan modalnya untuk ya diputar lagi lah, itu saja, mungkin sama makan sedikit, tapi tidak bisa punya tabungan untuk membayar. Nah itu modus dari rentenir kampung. Nah ini yang disasar adalah pedagang bakso, pedagang pentol, pedagang harian, gorengan, kayak gitu. Karena yang punya penghasilan harian dan biasanya dia lewat dari istri. Dan ini memang model rentenir seperti ini berhasil dan selalu hampir berhasil tuh. Yang tetangga saya itu sudah sampai titik dari yang 3 juta menjadi 6 juta, kemudian dengan perhitungan bunga berbunga itu kemudian menjadi 80 juta. Kalau sudah 80 juta mulailah dia nanti akan menyanyi keras-keras, karena kemarin mempermalukan ya, sampai dia sendiri kayaknya juga memang